Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi tentang pertanyaan-pertanyaan dosen penguji pada seminar proposal skripsi. Ya, kabar gembira bagi teman-teman yang akan melakukan seminar proposal skripsi. Mudah-mudahan ini menjadi guidance, menjadi panduan atau menjadi kisi-kisi pertanyaan yang mungkin akan muncul ditanyakan oleh para penguji. Namun sebelum itu, sebagai gambaran awal, biasanya proposal skripsi itu terdiri dari 3 bab, ya, bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, sistematika bab 1 itu umumnya atau isinya itu ada dimulai dari latar belakang, ya, latar belakang atau istilah lain menggunakan nama penelitian terdahulu, ya, penelitian terdahulu. Ya, ini saya kasih highlight, ya, latar belakang atau pendahuluan, ya, atau pendahuluan. Kemudian nanti ada rumusan masalah, ya, rumusan masalah, ada tujuan penelitian, kontribusi penelitian, ya. Bab 2 itu ada grand teori, kemudian literatur review, dan hipotesis itu jika ada. Sementara bab 3 itu biasanya memuat metodologi penelitian yang terdiri jenis penelitian, apakah itu kualitatif, apakah itu kuantitatif, ya. Kemudian ada definisi operasional variabel, ada populasi dan sampel, sumber data, dan teknik analisis data. Nah, ini biasanya atau lazimnya digunakan oleh perguruan tinggi di dalam sistematika penulisan proposal skripsi. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa, ya, tonton video-video saya dan jangan lupa subscribe. Semoga menambah manfaat dan menambah pahala bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang perlu kita ketahui, Mas Mbak, teman-teman mahasiswa yang akan seminar proposal skripsi, biasanya dosen itu menetapkan, ya, menetapkan 2 garis besar. Apa saja yang akan dinilai pada saat seminar proposal skripsi, ya. Apa itu? Yang pertama biasanya yang dilihat itu tata tulis, ya, tata tulis. Tata tulis misalnya titik, ya, kemudian referensi, kemudian tipe, salah ketik. Nah, itu menjadi penilaian yang dilihat oleh para dosen penguji. Yang kedua biasanya isi, ya, isi. Ini yang paling besar porsinya. Katakanlah 80% itu dosen penguji melihat isinya. Kemudian 20% adalah tata tulisnya. Ini perhatikan. Jadi sebelum maju ke seminar proposal skripsi, pastikan tata tulisnya sudah betul sesuai dengan ejaan, ya. Kemudian tanda titik, koma, dan seterusnya. Kemudian rata kanan, rata kiri, kemudian fontnya, ya, besarannya juga harus diperhatikan. Dan yang kedua adalah isi. Nah, ini isi itu mencerminkan kualitas proposal yang telah teman-teman buat semuanya. Meskipun, ya, proposal skripsi ini baru rancangan, tetapi kalau dibuat dengan serius dan maksimal, artinya sudah 75% penelitian kita itu berjalan, ya, sudah berjalan. Karena di skripsi itu terdiri dari 5 bab. Bab yang keempat itu pembahasan, dan bab kelima kesimpulan serta saran. Artinya kalau proposal skripsi itu dinilai tata tulisnya bagus, isinya bagus, maka 75% Anda telah menyelesaikan skripsi. Dan 25%-nya adalah menyelesaikan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Oke, kita lanjutkan. Langsung kepada pertanyaan-pertanyaan, ya, kisi-kisi. Nah, biasanya para penguji itu menguji konten atau isi itu terbagi menjadi 3. Pertama bab 1, ya, yang berkaitan dengan latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian atau kontribusi penelitian,
Yang kedua yaitu bab kedua tentang grand theory dan literatur review. Sementara yang terakhir yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, ini saya kasih kisi-kisi pertanyaan dari bab 1 ya. Ini pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja masalah penelitian yang saudara angkat atau temukan di dalam latar belakang? Nah, ini biasanya. Nah, biasanya di pendahuluan atau latar belakang itu ada masalah-masalah penelitian yang diangkat ya. Ada diangkat. Nah, ini jelaskan saja. Pertanyaannya saya ulangi, apa saja masalah penelitian ya yang saudara angkat atau temukan di dalam latar belakang. Saya kasih contoh jawabannya ya. Yang pertama misalnya kondisi COVID-19 membuat para pengusaha mengalami penurunan omset. Nah, ini kaitannya dengan omset UMKM, usaha, misalnya para pengusaha, para pedagang gitu ya. Ini masalah penelitian. Nah, ini yang pertama, contoh pertama. Yang kedua misalnya daya beli masyarakat rendah karena mereka lebih memilih untuk melakukan konsumsi. Nah, jadi masalahnya adalah masyarakat itu menahan diri untuk belanja baju misalnya, beli handphone, atau beli celana, atau beli alat elektronik ya. Tetapi mereka lebih preferen untuk digunakan konsumsi. Ini masalah penelitian ya contohnya. Kemudian yang ketiga misalnya dalam bidang yang lain, tingkat pengetahuan orang tua menggunakan gadget rendah. Ya, misalnya ada penelitian tentang tingkat partisipasi siswa atau siswi atau orang tua dalam pembelajaran daring. Ya, salah satu masalahnya apa? Tingkat pengetahuan orang tua menggunakan gadget rendah, sehingga tidak bisa menemani, membantu, membimbing anak-anaknya atau siswa itu mengerjakan tugas, ya, mendampingi dalam proses pembelajaran, nah, seperti itu. Contoh yang keempat, misalnya guru menemui kesulitan dalam mengajar online karena faktor signal, kuota data, dan seterusnya. Ini masalah yang muncul. Jadi pada saat teman-teman, saudara-saudara semuanya ditanya, apa saja masalah penelitian, maka temukan dulu masalahnya. Karena masalah penelitian di pendahuluan ini atau di latar belakang ini menjadi penting. Ya, kalau sudah menemukan masalah, maka itu sudah satu kelebihan, satu keunggulan bagi Mas Mbak, teman-teman semuanya yang sedang akan ujian seminar proposal skripsi. Ini pertanyaan pertama. Ingat ya. Berikutnya ada pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua dari bab 1. Coba jelaskan apa saja perbedaan penelitian saudara dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ini ada di bab 1. Ya, tolong diperhatikan. Ini perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini biasanya pertanyaan mendasar ya yang harus ada di dalam bab 1. Apa jawabannya? Nah, ini saya kasih kisi-kisi. Dan jangan khawatir, teman-teman semuanya. Nanti slide ini akan juga saya share di YouTube ya. Jadi nggak usah khawatir, akan ada. Nah, apa jawabannya? Misalnya ya, berdasarkan temuan penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hasil yang berbeda-beda. Sehingga penelitian ini ingin mencoba menguji kembali. Ya, menguji kembali. Ini contoh penelitian sebelumnya mengatakan A, B, C, D, E. Nah, karena temuannya dinamis, ada yang mengatakan berpengaruh, ada yang mengatakan tidak berpengaruh, maka maka penelitian yang sedang kita lakukan ini ingin menguji kembali. Ini perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang berlangsung. Yang kedua, misalnya apa? Selain itu, penelitian ini menambah variabel baru. Nambah variabel baru atau alat uji beda, atau sampel, sehingga alat uji variabel komparasi mampu menggambarkan tingkat informasi yang utuh. Nah, jadi hasil penelitian ini nanti akan menggambarkan tingkat informasi yang utuh, yang komprehensif atau yang lengkap. Jadi argumen-argumen ini dimunculkan pada saat dosen menanyakan hal ini. Yang ketiga, memperkuat ya, menambahkan periode penelitian. Misalnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian dan dapat melihat tren tahunan. Ini biasanya tentang kinerja keuangan. Jadi misalnya penelitian terdahulu
periode penelitiannya 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Nah, penelitian saudara, Mas, Mbak misalnya itu 10 tahun. Maka penelitian ini bisa meningkatkan kualitas hasil penelitian dan melihat tren tahunan. Ini menarik gitu ya. Sehingga dengan 3 opsi jawaban ini atau dengan 3 jawaban ini ya, Mas Mbak otomatis akan mendapatkan nilai yang bagus ya. Oke, yang berikutnya pertanyaan ketiga. Apa saja kontribusi penelitian yang Anda lakukan? Nah, ini penting karena biasanya penelitian yang kita lakukan itu akan berdampak, akan berimpact kepada siapa? Kepada misalnya ranah akademik. Misalnya temuan ini menemukan teori baru misalnya. Oh, temuan ini berkontribusi terhadap wawasan baru tentang efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID. Misalnya tingkat efisiensi kinerja lembaga keuangan syariah, lembaga perbankan, atau lembaga bisnis gitu ya. Sehingga muncul kontribusinya. Jelaskan secara akademik apa kontribusinya, ya. Secara lapangan apa kontribusinya. Nah, ini. Jadi ada 3 pertanyaan dasar di bab 1. Silahkan nanti bisa pelajari ulang dengan menonton video kali ini. Berikutnya kita bab 2. Apa saja biasanya? Biasanya cuma ada 2 pertanyaan di bab 2. Nah, yang pertama misalnya, apa saja teori yang saudara gunakan untuk mendukung topik penelitian ini? Ya, teori yang relevan, teori yang sesuai dengan topik penelitian kita. Misalnya, teori tentang kinerja, ya, kinerja keuangan, ya, kinerja keuangan. Teori tentang metode pembelajaran jarak jauh, teori tentang modal, teori tentang perilaku, dan seterusnya. Ya, tentunya saudara atau Mas Mbak itu dengan singkat menjelaskan tentang definisinya, kemudian indikator dari variabel penelitian yang sedang dikaji. Ya, jelaskan. Jelaskan teori yang relevan yang diangkat di dalam topik penelitian ini. Yang kedua, yang terakhir dari pertanyaan kisi-kisi bab 2. Ya, apakah semua penelitian terdahulu saudara relevan dengan topik yang sedang diteliti? Nah, ini perlu dicek ya. Jadi biasanya di penelitian terdahulu atau literatur review itu harus disesuaikan antara judul penelitian, topik penelitian dengan penelitian sebelumnya. Karena seringkali kita menemukan apa? Menemukan bahwa antara literatur review atau penelitian terdahulu itu topiknya jauh berbeda dengan yang sedang saudara kerjakan. Jadi intinya adalah menjelaskan, memasukkan, menggambarkan, menulis topik penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Itu kisi-kisi bab 2. Berikutnya yang terakhir, kisi-kisi pertanyaan bab 3. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh dosen penguji. Apa itu? Apa jenis penelitian saudara ini? Nah, misalnya jenis penelitiannya kualitatif, Pak. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif, Pak. Kalau kuantitatif misalnya pendekatannya apa? Misalnya pendekatannya asosiatif. Ya. Kemudian untuk kualitatif pendekatannya apa? Pendekatannya deskriptif. Jelaskan. Ya, ini biasanya yang sering ditanyakan. Pertanyaan kedua, bagaimana collecting datanya? Bagaimana teknik sampling yang saudara gunakan dalam penelitian ini? Ya, misalnya untuk mengambil datanya menggunakan pendekatan quota sampling atau purposive sampling, cluster sampling, simple random sampling, dan seterusnya. Banyak pilihan sesuai dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Yang terakhir, dari bab 3, jenis data apa yang saudara gunakan dalam penelitian ini? Nah, ini yang ditanyakan biasanya, datanya menggunakan data primer, Pak, misalnya. Data primernya apa? Menggunakan angket atau wawancara misalnya. Menggunakan data sekunder, Pak, Bapak, Ibu misalnya. Datanya apa? Laporan keuangan. Simple kan ya. Jadi dari bab 3 ini ketika teman-teman semuanya bisa menjawab ini, insya Allah nilainya bisa sempurna. Oke, Mas Mbak semuanya, teman-teman pejuang skripsi. Nah, inilah beberapa pertanyaan, ya, beberapa kisi-kisi pertanyaan yang bisa
diadopsi, dipelajari, yang kemungkinan nanti ya bisa Anda gunakan pada saat akan melakukan ujian seminar proposal skripsi. Nah, perlu diperhatikan bahwa ujian seminar proposal skripsi ini ya adalah penting. Karena apa? Karena ujian proposal seminar proposal skripsi ini akan menentukan langkah berikutnya. Karena itu, kisi-kisi pertanyaan ini menjadi penting. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, sampai ketemu di video-video berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.